Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG dan nilai tukar rupiah diprediksi bergerak melemah, dan untuk memantau pergerakan terkini kita bergabung bersama rekan Jessica Wulandari dari Studio Bursa Efek Indonesia Jakarta. Jessica, selamat pagi. Bagaimana pergerakan di awal pekan ini terkait dengan IHSG, nilai tukar rupiah dan harga komoditas? Marvin dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini sebetulnya dibuka melemah dan tadi sempat bergerak fluktuatif. Namun saat ini indeks harga saham gabungan berhasil menguat 0,11% di level 7.185 dengan trading value atau nilai transaksi di 2 triliun pada pagi hari ini. Marvin, pada pagi hari ini IHSG berhasil berbalik menguat. Ini disebabkan harga komoditas batubara pagi ini naik 1,79%, posisinya di level tertinggi yaitu di level $435 per metrik tonnya. Hal ini dipicu adanya perusahaan gas Rusia, Gazprom, yang mengumumkan jika perawatan jaringan pipa Nord Stream 1 ini masih terhenti dalam waktu yang belum ditentukan. Yang mana kita ketahui bersama jaringan pipa tersebut memberikan kontribusi sebesar 35% terhadap gas di Eropa. Dan dihentikannya penyaluran gas melalui Nord Stream 1 ini justru menghambat upaya negara di Eropa untuk mengisi pasokan gas, terutama menjelang adanya musim dingin. Dan untuk kita ketahui bersama, dengan adanya terhentinya pasokan gas tersebut, mereka beralih ke batubara sebagai energi alternatif. Namun Marvin, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini, penguatannya masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan adanya sentimen dari dalam negeri, yaitu adanya kenaikan harga BBM bersubsidi dan juga harga Pertamax. Marvin, kalau kita lihat satu persatu, ada bahan bakar subsidi Pertalite naiknya dari 7.650 per liter, ini menjadi Rp10.000 per liternya. Kemudian yang kedua, solar bersubsidi naik dari Rp5.150 per liternya, ini menjadi Rp6.800 per liternya. Sedangkan Pertamax ini naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Kalau kita melihat, para pelaku pasar sebetulnya sudah mengantisipasi kenaikan tersebut karena ini sudah disosialisasikan sebelumnya oleh pemerintah. Namun yang saat ini dilihat oleh para pelaku pasar bagaimana nanti dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi. Yang saat ini juga sudah mulai terlihat kenaikan inflasi tidak hanya di administered price, ini juga berdampak pada harga transportasi dan juga barang dan jasa lainnya, Marvin. Kemudian kami juga sempat menanyakan pada ekonom kalau bagaimana dampak inflasi ke depannya, yang mana diprediksi kenaikan inflasi di tahun 2022 dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi dan juga Pertamax bisa mencapai 9% sepanjang tahun 2022. Karena setiap kenaikan harga BBM 10% ini akan berkontribusi sebesar 1,2% untuk inflasinya, Marvin. Sehingga kalau kita melihat harga Pertalite yang saat ini posisinya di Rp10.000 per liternya, ini akan ada kenaikan mencapai 31%. Dan ini juga akan berdampak pada volatile food yang diprediksi naik hingga 15% karena adanya kenaikan harga BBM ini tidak hanya memang berdampak pada administered price saja, tapi juga berdampak pada harga transportasi, kemudian harga bahan pangan dan juga barang jadi lainnya. Dan inilah yang akan diantisipasi oleh para pelaku pasar, sehingga kalau kita pantau pada pagi hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan masih sangat terbatas penguatannya, Marvin. Kemudian tidak sampai situ saja, kita juga masih mendapatkan sentimen negatif dari Amerika Serikat. Yang pertama, para pelaku pasar yang saat ini sudah mulai mengantisipasi karena akan ada kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed pada minggu keempat di bulan September ini. Kemudian pada pekan lalu, hari Jumat, kita juga mendapatkan sentimen negatif lagi dari Amerika Serikat. Ini terkait dengan laporan ketenagakerjaan dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang mengumumkan pada bulan Agustus penambahan kerjanya hanya 315.000 pekerjaan saja. Padahal kalau kita melihat di bulan Juli lonjakannya cukup signifikan karena mencapai 526.000 pekerjaan. Sehingga ini juga mempengaruhi pergerakan bursa secara global. Yang pertama kita pantau ada Dow yang turun 1,07%, S&P juga turun 1%, dan Nasdaq turunnya 1,3%. Sedangkan di satu sisi di bursa Eropa justru bergerak menguat. Ada FTSE yang naik 1,8% dan The DAX Jerman pada penutupan pekan lalu naik 3%.
Dan di satu sisi para investor sebetulnya juga masih menunggu terutama rilis dari PMI manufaktur ini di beberapa negara mulai dari Tiongkok, kemudian Jerman, ada Inggris dan juga Amerika Serikat yang diprediksi posisinya di bawah level ekspansif atau di bawah level 50. Sehingga ini juga mempengaruhi pergerakan bursa regional pada pagi hari ini. Marvin, kalau kita pantau pagi ini ada Nikkei turunnya 0,3%. Kemudian ada Hang Seng turun 0,79% dan Straits Times naik 0,45%. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini memang diprediksi melemah di 7.080 hingga 7.200. Dan sentimen tadi juga mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah yang pada pagi hari ini naiknya sangat tipis, Marvin, hanya 0,1% di level 14.880 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan kalau kita pantau untuk pergerakan nilai tukar rupiah pun sepanjang hari ini diprediksi akan fluktuatif. Dan analis menyampaikan setidaknya range rupiah pada hari ini akan di posisi 14.870 hingga 14.930. Sedangkan untuk pergerakan harga komoditas yang paling dipengaruhi sentimen tadi adalah pergerakan harga emas, yaitu COMEX Gold yang naik 0,04%, sedangkan emas antam turunnya 0,1%. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda, Marvin. Jessica Wulandari, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.